Ini buat para TKI dan TKW di Taiwan ya, tolong dipantau. Banyak sekali TKI dan TKW oknum-oknum yang kerja di Malaysia. Mereka sepertinya direkrut oleh NGO atau LSM di negara itu untuk menjadi buzzer-buzzer anti pemerintah ya. Saya minta tolong teman-teman di Taiwan untuk. Jadi polisi di Taiwan itu ada di mana-mana di sini mah dia mah ya. Di MRT ada, di stasiun ada, tempat keramaian ada, keliling-keliling juga dia tuh di jalan tuh ya. Terus kalau ada acara-acara event-event gitu nggak dibayar mereka tuh buat menjaga keamanan, nggak ada mereka tuh dibayar ya. Oh ya, satu lagi, polisi di sini tuh perutnya nggak buncit-buncit karena nggak suka makan duit masyarakat. Kalau dibilang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh bahas. Sempat si Apek Sindo, si ketua netizen, ngebahas tentang TKW dan TKI yang membuat studi banding antara Indonesia dengan Malaysia, yang apa-apa yang tak ada di Indonesia itu mereka seperti culture shock, seperti tukang parkir, dan juga seperti barang-barang murah, barang-barang subsidi dekat Malaysia itu mereka itu culture shock lah, seperti memang tak ada memang dekat Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Seperti juga layanan polis, dan kemarin juga sempat viral yang ada polis Indonesia ugut uang pelancong dari Malaysia. Dan katanya si Apek Sindo ini cakap seperti para TKW TKI yang ada di Hong Kong tidak pernah ngebanding-bandingin antara Indonesia dengan Indonesia dengan Taiwan macam itu. Mereka tak pernah spill gaji macam itu, tak pernah ngebahas ini itu. Tapi aku menengok sebuah video dan si mbak-mbaknya ini kayak geram dengan apa-apa yang ada dekat di Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini si mbaknya ini sudah memberi paham kepada si Apek Sindo itu. Memang di Indonesia itu siapa yang tidak mau komplain para sahabat dan teman-teman. Jalan-jalan banyak yang rusak juga, dan juga dari segi barang-barang juga mahal. Barang-barang subsidi pun masih mahal sangat, dan masih kekurangan, ataupun ada oknum-oknum yang memang seperti gas yang 3 kilo yang kecil itu ya. Kadang-kadang itu tidak ada stok hari-hari para sahabat dan teman-teman. Kadang-kadang memang tak ada, kadang-kadang itu, atau memang ditampung. Ketika memang sudah ditampung tak ada stok, boleh dijual mahal para sahabat. Sedangkan kalau dekat Malaysia ya, barang-barang subsidi itu semuanya dikawal. Apabila ada yang menjual di atas harga kawalan, akan ditindaklanjuti macam itu para sahabat dan teman-teman. Si Aka ini ngebahas tentang polisi yang ada dekat Taiwan dengan di Indonesia macam itu. Dan teman-teman penasaran seperti apa pembahasan akaknya antara polisi Indonesia dengan polisi Taiwan. Ini dia. Jadi video ini baru gue tag hari ini guys, waktu aku ada di MRT. Jadi polisi di Taiwan itu ada di mana-mana di sini mah dia mah ya. Di MRT ada, di stasiun ada, tempat keramaian ada, keliling-keliling juga dia tuh di jalan tuh ya. Terus kalau ada acara-acara event-event gitu nggak dibayar mereka tuh buat menjaga keamanan, nggak ada mereka tuh dibayar ya. Oh ya, satu lagi, polisi di sini tuh perutnya nggak buncit-buncit karena nggak suka makan duit masyarakat. Kalau dibilang perlengkapannya, nggak usah ditanya. Dia aja mereka semuanya satu-satu polisi punya kamera kamera ditaruh di dadanya tuh. Pistolnya apa semuanya itu lengkap semua mereka. Walaupun juga mereka punya pistol, nggak asal nembak aja mereka tuh orang tuh, kagak.
Terus mereka tuh ada di mana-mana guys. Jadi pada saat masyarakat membutuhkan bantuan, tinggal telepon call centernya aja 5 menit datang. Ya Allah, nggak perlu pergi ke kantor polisi. Makanya dari dulu itu aku selalu bikin perbandingan tentang polisi di Taiwan sama Indonesia. Karena dari sistem pembuatan SIM aja ya Allah berbeda banget. Di sini kagak ada sogok-sogokan, di sini nggak ada mempersulit orang mendapatkan SIM. Makanya polisi di Taiwan itu dihargai sama masyarakat Taiwan. Bukan ditakuti ya, mereka takut aturan, tapi mereka sangat-sangat menghargai polisi karena kinerjanya polisi di sini benar-benar bagus, anti sogok dan tulus membantu masyarakat. Contoh dong Indonesia, gimana sih Pak Kapolri? Ini buat para TKI dan TKW di Taiwan ya, tolong dipantau. Banyak sekali TKI dan TKW oknum-oknum yang kerja di Malaysia. Mereka sepertinya direkrut oleh NGO atau LSM di negara itu untuk menjadi buzzer-buzzer anti pemerintah ya. Saya minta tolong teman-teman di Taiwan untuk memantau akun-akun media sosial mereka ya, karena mereka selalu membuat konten-konten yang negatif kepada NKRI dan membenci pemerintah, mendiskreditkan pemerintah kita. Saya minta kalian memantau semuanya ya. Yang di Malaysia itu mereka sepertinya direkrut jadi buzzer-buzzer anti pemerintah, jadi pengkhianat-pengkhianat. Saya minta kalian memantau akun-akun mereka dan memviralkan konten-konten mereka. Dan ciri-cirinya akun-akun ini selalu membanding-bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, seolah-olah Malaysia itu negara yang paling sempurna, paling baik, nggak ada masalah. Sementara negara sendiri ini banyak masalahnya ya. Dan mereka membuat narasi ini untuk memecah belah kita, membuat kita tidak percaya dan benci kepada pemerintah kita. Jadi teman-teman semua yang di Taiwan, di Jepang, di Korea, tolong dipantau itu akun-akun yang ada di Malaysia, TKI dan TKW, oknum-oknum ini yang berkomplot mungkin dengan NGO atau LSM di negara sana yang nggak suka dengan Indonesia. Tolong dipantau ya. Dan kalau ada konten-konten mereka yang melanggar hukum, tolong dilaporkan kepada pihak yang terkait. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat bekerja dan semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih. Malaysia adalah negara Islam. Dan kita seperti mana kita tahu, Kopori, kita punya anggapan lah yang biasa kita nampak. Dia adalah seorang komunis, bukan Islam. Dan apakah tujuan ke agenda dia nak bawa? Macam yang kakak cakap tadi, itulah sebenarnya. Sebab kenapa sih ngurus apa-apa di Indo tuh harus dikit-dikit ada uang pelicin? Iya. Gak bisa normal kayak gitu aja. Gak bisa. Aku mau cerita pengalaman aku waktu mau bikin paspor karena mau kuliah di Taiwan. Yes. Jadi waktu pas bikin paspor itu semua berkas persyaratannya udah lengkap, udah di tahap akhir. Iya. Cuman di tahap pengen mau diambil aja paspornya, tapi dipersulit banget sama petugas imigrasinya itu. Wow. Ditanya inilah itulah, ngalor ngidul, nggak jelas pertanyaannya. Sampai akhirnya si bapak ini dia ngomong, udah mana WA kamu sini. Terus aku tanya dong, buat apa pak? Buat apa? Ini kalau kamu mau cepet jadi paspornya, kamu harus bayar 600.000. Waduh. Terus juga bilang lah, loh pak, tadi saya udah bayar biaya paspor loh, biaya untuk pembuatan paspor loh. Ini kan saya tinggal ngambil aja. Iya. Kok ada uang lagi? Malah dijawabnya apa coba sama petugas imigrasinya? Kamu mau cepat kelar nggak paspornya? Katanya mau kuliah di Taiwan. Kayak WTF. Karena waktu itu gue butuh paspornya cepat, jadi ya udahlah mau nggak mau deh nurutin kemauan dia. Tapi gue tawar, ini gue nggak mau kalau 600.000, boleh nggak 300.000 aja nih, kalau mau ambil sini. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak antara polisi Indonesia dengan Taiwan ya. Mestinya mungkin tak pernah memalak, tak menjadi oknum-oknum, dan juga simbabnya ini menurut Mas Farhan bagus, karena ketika membuat studi banding macam itu akan menjadi pertimbangan ketika orang menengok sebuah video, ataupun oknum-oknum sendiri yang menengok video macam itu mungkin nanti akan sadar diri dan tidak melakukan tindakan di luar nulur macam itu para sahabat dan teman-teman. Si Apek Sindo ini sudah dikasih paham sama mbak-mbaknya ini. Sebenarnya si Apek Sindo ini sangat menyanjung-nyanjung dengan TKW TKI yang ada dekat Taiwan. Kalau sudah dikasih paham macam itu,
apa macam lah engkau ni, macam itu. Maka si Apek Sindo itu harap-haraplah boleh tobat, tak perlulah menyibuk negara orang ataupun negara jiran, dan menyibuklah negara di mana engkau tinggal sekarang. Karena sebenarnya nenek-nenek moyang mereka itu tak ikut gaduh-gaduh waktu dulu, waktu hari kemerdekaan itu tak ada. Mungkin dia cuma asal usulnya datang bermigran aja dekat Indonesia dan mempunyai IC Indonesia. Jadi konten-kontennya harus fokus untuk memajukan negara Indonesia, bukan malah membuat propaganda macam itu para sahabat dan teman-teman. Harap-harap si Apek Sindo ini menengok sebuah video ini sadar dirilah, tak perlulah menyibuk negara orang macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.